Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani adik-adik kita yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam malam ini. Sebagaimana biasa kita selalu aktif, insyaallah biidznillah, dengan mata pelajaran yang biasa atau biasa dibacakan oleh guru kita. Mudah-mudahan kesemuanya itu bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita dan bermanfaat. Hari ini insya Allah saya sedikit mengupas tentang bagaimana ada al-muta'alim. Kita semuanya di sini muta'alim, orang-orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu dengan ada aturan akhlak dan budi. Beberapa poin akan saya sedikit mengupas di sini. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau berkata, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu." Pertama, ini poin. Di dalam tubuh kita ini ada satu mudghah, ada satu gumpalan, yang mana gumpalan itu tidak salahat al-jasadu. Kapan gumpalan tersebut benar dan baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Kapan gumpalan itu berantakan, tidak benar, rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Apa itu gumpalan? Dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, ada waliya yang gumpalan itu adalah hati. Jadi benar-benar kita harus kita jaga, jangan sampai hati kita rusak. Terutama rusak karena apa? Rusak karena adanya kemaksiatan yang menempel pada hati kita. Kemaksiatan zahir atau batin itu semuanya akan merusak hati kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan di sini itu hanya lewat saja. Alhamdulillah, Habib Ahmad lebih dari 1 bulan saya perhatikan mengupas masalah batin wudu begitu detail. Alhamdulillah. Ini bagian pertama dalam masalah ibadah. Bagaimana kita sholat akan benar, kita punya ibadah akan benar. Kalau itu yang masalah wudu saja kita kurang betul. Oleh sebab itu, mudah-mudahan panjang dan berbuah. Kita juga diberi kemampuan untuk bisa dapat menerima ilmu tersebut dengan sabar dan dengan hati yang besar, dengan catatan kapan ilmu itu bisa masuk ke hati kita, kita harus membersihkan hati tersebut sebagaimana yang terkandung dalam hadis tersebut.
dikatakan oleh para ulama, tadribil al-istiqamah, kata tadribil al-istiqamah. Kejernihan hati kita itu, kebersihan hati kita itu sebagaimana kebersihan tanah untuk bisa dapat ditanam. Tanah itu kalau kering, kita kasih benih apapun juga tidak akan timbul. Harus tanah tersebut disirami. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan dari masalah ini, dia mengatakan logika bi'ain wa mutahadzul min musam. Kalau mentindakan kepada seseorang yang minta dengan mangkok yang ada, minta minyak sapi atau minta minyak atau minyak goreng, atau inti membawa satu tempat, inti minta madu pada orang tersebut. Orang yang akan memberi madu tersebut, dia melihat tempat anda atau mangkok anda itu masih kotor. Dia mengatakan apa? Inti cuci dulu mangkoknya. Kalau sudah mangkok itu bersih, lalu saya kasih madu, karena madu ini sangat berharga. Sekarang kita punya mangkok kita ini. Apakah mangkok kita ini sudah bersih betul atau belum? Yang bisa membersihkan siapa? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Karena mangkok kita itu di hati kita ini tidak ada orang yang bisa meneliti mangkok kita kecuali kita meneliti. Kapan mangkok kita sudah bersih, ya, diberi ujangan, diberi pelajaran, tentunya apapun juga ini akan masuk yang begitu baik dan benar. Ini oleh Imam Al-Haddad dikatakan wahada fi umur dunia, masalah urusan dunia saja. Ini diharap dan dianjurkan untuk tempat kita itu harus bersih karena akan diberi madu. Bagaimana kalau tempat kita, hati kita ini kotor, berhubungan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, ya dengan barang yang najis, dengan pekerjaan yang tidak benar. Lalu bagaimana rahasia-rahasia Allah, ilmu Allah yang begitu baik itu apakah bisa nempel di tempat yang kotor? Seumpamanya masuk ke tempat yang kotor akan berubah, tidak jernih lagi. Ini hanya wajar saja. Maka oleh sebab itu, maksud muslimin ikhwan ada kita semua di sini, bersihkan kita punya tempat hati untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibawa atau yang berangkat oleh kita rahmat itu bisa masuk yang dengan ini. Dicontohkan oleh siapa yang pertama? Al-Imam Syafi'i waktu beliau masih kecil, beliau belajar di kota Madinah dengan Al-Imam Malik. Guru besarnya beliau mungkin pada waktu itu tidak lebih dari 7 atau 8 tahun. Tapi waktu itu Al-Imam Malik sudah melihat bahwa anak ini ada kecerdasan yang luar biasa, sehingga kata Imam Malik setiap menerangkan hadis atau menerangkan ilmu pengetahuan, beliau bergerak tangannya, menulis dengan tangannya itu hukumnya. Dianggap semua Imam Malik pada waktu itu seakan-akan main-main saja. Akhirnya setelah selesai dan apa yang ditulis, saya menerangkan masalah hadis untuk main-main, dan saya tidak mampu apa yang Ustaz terangkan, saya tulis di tangan saya. Coba hitungannya apa yang saya utarakan ini dibawakan dari A sampai Z. Di sini Al-Imam Malik tahu bahwa anak ini ada kecerdasan yang lebih dari yang lain. Akhirnya apa pesannya Imam Malik pada Imam Syafi'i yang waktu itu masih umur 6 tahun, dan yang Muhammad
maksiat jauhilah semaksimal mungkin. Fa'innu sayakunu laka sya'an. Kalau ente mempraktekkan apa yang saya katakan, menjauhi maksiat, insya Allah suatu saat ente akan menjadi orang yang luar biasa. Ini doanya siapa? Doanya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Melihat Imam Malik anak ini mempunyai kecerdasan yang lebih, sehingga dikasih resep jauhi maksiat kalau ini benar-benar benar. Alhamdulillah, perintah atau wasiat Imam Malik ini dipraktikkan oleh Imam Syafi'i tidak lama. Imam Syafi'i sebagaimana yang kita lihat menjadi seorang imam yang agung yang besar, sehingga kita semuanya menjadi pengikut beliau dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam riwayat yang lain, Allah SWT, Inna Allah Azza wa Jalla berkata ala nabika nuran wala tudfirhu bil ma'asi. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan sebenarnya Allah SWT ini berkata ala nabika nuran, Allah telah menaruh di hati Anda ini suatu cahaya, yang cahaya itu menyala, maka pelihara cahaya ini dari orang. Jangan cahaya ini kamu matikan dengan apa? Bukan dengan tiupan, dengan maksiat. Maksiat yang 1001 macam cara maksiat itu. Bagiku maksiat itu dengan lahir, dengan ucapan. Bagiku dan maksiat itu dengan batin, dengan perasaan kita. Kita ada perasaan yang tidak baik kepada orang lain, itu termasuk maksiat juga. Nah, hal-hal demikian ini harus kita jaga untuk ilmu ini bisa masuk dan masuk dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Imam Syafi'i dia mengadu kepada gurunya. Imam Wakil beliau mengatakan apa? Syakau bila ini su'i hafid. Saya mengeluh kepada Syekh Wakil dengan pelayanannya saya untuk menghafal itu agak sukar. Saat syahadani tidak ada Imam Masih, nggak dibilang itu baca 10 kali maka cepat hafal. Oh, nggak ada 10 kali, 50 kali, 100 kali baru hafal. Enggak. Nasihatnya apa? Fa'arsyadani ila dzikri ma'asi. Langsung diajari jangan maksiat. Anda harus berusaha untuk meninggalkan maksiat. Fa'akhbar, maka Al-Imam Bukhari memberikan berita atau mengajar beliau di anna ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi li'asi. Cahaya Allah SWT itu tidak akan muncul di hati orang yang maksiat. Oleh sebab itu kesempatan yang ada pada kita sekarang ini, alhamdulillah, setiap minggu dalam masalah baru wudu saja, Hai Ahmad, lebih dari 4 minggu atau lebih. Luar biasa keterangannya, dari barang yang wajib sampai barang yang sunnah sampai yang lain-lainnya dikupas begitu detail. Karena apa? Wudu ini pintunya ibadat semuanya. Bagaimana kalau kita sholat sekhusyuk mungkin, tapi masalah wudunya kita berantakan sehingga wudu kita itu tidak sah. Apa kira-kira sholatnya sah? 1 tambah 1 jadi 2. Tidak ada 1 tambah 1 jadi 10. Satu saat yang pernah saya alami, mudah-mudahan tidak dialami sama yang lain. Saya diundang dalam satu pertemuan yang cukup banyak pakar-pakar, orang-orang yang pandai.
membicarakan masalah masa depan, dakwah ila Allah. Hal yang sangat penting di Islam, dakwah ila Allah. Lebih dari 4 jam dalam rapat itu membicarakan sisi-sisi dakwah kepada Allah. Setelah jam 12 nanti kita beristirahat untuk sholat zuhur bersama-sama berjamaah. Akhirnya kita bangun ya, sebagian tempat pembangunan bukan semacam kan banyak kelannya itu. Akhirnya kita duduk situ mungkin 10 orang. Dalam waktu saya wudhu di samping-samping saya banyak yang wudhu. Itu dalam mereka sedang wudhu itu membicarakan masalah-masalah yang lain, berdialog, menceritakan masalah-masalah yang lain. Saya akan menegur, nggak tegur, ini kan masuk dalam hati kita. Yang dibicarakan dalam pertemuan itu masalah dakwah Allah. Masalah wudu, kadang-kadang wudu berbicara. Ini berbicara di akhir wudu mandi terlalu di kitab Safinah atau di kitab-kitab kecil. Walau katamu fi akhir kita tidak akan berbicara untuk ngobrol di waktu kita mengambil air tanah. Hal yang demikian itu kita siap untuk berbicara. Ini sudah menyebar di mana-mana. Bahkan ini salah satu contoh masalah berwudu. Mungkin di bab yang lain itu mungkin kita lewati saja. Oleh sebab itu, berapa lama kita belajar, berapa kitab yang sudah kita baca, kitab ilmu itu hanya mampir saja. Tidak berkat sama kita gara-gara masalah-masalah yang kecil yang membatalkan atau yang mandi atau yang dilarang. Ini kita berjalan saja. Kalau sudah wudhunya tidak tahu bagaimana sholatnya. Yang dibicarakan yang penting tapi masalah wudhu saja kan? Atau mungkin lupa atau tidak perhatian di sana. Oleh sebab itu kita alhamdulillah setiap minggu kita datang kemari untuk mendengarkan barang yang aham dan muhim, barang yang lebih penting dari barang yang penting sendiri, terutama masalah hukum. Nanti insya Allah beberapa waktu akan meningkat. Tapi saya melihat Habib Ahmad, masya Allah, Allah berumur begitu detail masalah hukum sehingga itu merupakan pintu daripada segala peribadatan kita. Wah, insya Allah dengan sedikit apa yang bisa saya terangkan ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu beliau dan kita banyak sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan kepada kita memberikan ilmu pengetahuan bisa masuk sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, guru kita Habib Ahmad, juga para habaib yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ahabbul biqa'i Allah masajiduha, bahwasanya tempat di muka bumi ini yang paling disukai dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita alhamdulillah duduk di majlis yang bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal-hal tersebut dengan rahmat, hal tersebut diambil oleh para sahabat Rasulullah dengan begitu indah. Sampailah ketakwaan tersebut, rahmat tersebut, apa yang diinginkan Rasulullah
Rasulullah, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala atas tujuan penciptaan kita kepada kita saat ini. Setiap minggu kita hadir di majelis ini untuk mengambil sedikit demi sedikit aturan Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling beruntung di antara kita ketika kita hadir di majelis semacam ini adalah mereka yang bisa membawa pulang ilmu tersebut dan mereka kerjakan, mereka laksanakan ilmu tersebut. Tidaklah ilmu yang kecil pun ataupun yang besar, melainkan ketika kita kerjakan dengan ta'zim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menjadi agung, semua menjadi besar. Karena Imam Abdullah bin Said al-Tahir dan juga Imam Tahir bin Said al-Tahir, beliau berdua dididik oleh bibi beliau yang begitu mulia, seorang murabbi, seorang pendidik yang menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara didikan bibi beliau kepada Imam Abdullah bin Said al-Tahir dan kakaknya Imam Tahir bin Said al-Tahir, beliau pernah mengatakan, "Ya Abdullah, ya Tahir, kalau kalian berdua mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk urusan WC, untuk urusan kamar mandi, engkau kerjakan apa yang dimaui oleh Rasulullah seluruhnya, engkau akan keluar membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala." Ayuhal ikhwan, ini hanya untuk urusan WC bisa mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urusan salat, bagaimana urusan puasa, bagaimana urusan zakat, bagaimana urusan yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka hati kita buka semangat kita untuk benar-benar mengerjakan apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Al-ilm bil a'mal wa laysa bil aqwali wa qatratul qidari. Ilmu adalah dengan amal perbuatan. Ilmu bukan hanya dengan bicara, bukan hanya melebar debat, tapi dengan perbuatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm khasyah kullu yu'raf bidakahlu. Ilmu, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau takut kepada Allah kalau dia tidak merasakan kelezatan ilmu tersebut, dia tidak lakukan ilmu tersebut? Mudah-mudahan kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengerjakan apa yang kita ambil dari guru-guru kita sehingga kita habiskan hidup ini hanya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح برحمتك عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang barusan telah disampaikan oleh orang tua kita dari Dr. Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Jawad, yang disampaikan juga oleh akhirnya dari Allah bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Jihad, yang mudah-mudahan semua itu membawa manfaat kepada kita sekalian. Kalau bisa jalankan ini sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kita untung dunia dan akhirat. Itu pasti insyaallah. Macam tadi kita dengar dari Al-Fatihah, dari Abdurrahman juga. Masuk ke kamar mandi, menjalankan di kamar mandi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk pakai kaki kiri, baca doanya sebelum masuk, terus hal-hal adab yang lain yang dianjurkan untuk dilakukan. Keluar pakai kaki kanan, ada doa-doanya. Itu yang dijalankan. Ibu dan bibi dan dokter betul-betul bilang, katanya kalau kalian wahai anak-anak menjalankan itu, ada itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalian keluar dari kamar mandi, wajah kalian terpancar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kamar mandi dengan adab. Bagaimana dengan wudu? Ini kita bawakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang demikian banyak, bukan untuk sekedar kita dengar terus kita lupakan. Mudah-mudahan yang nyata yang nulis tidak saya berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjalankan juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita bawakan dengan terperinci semacam ini agar kita jalankan. Terus kalau kita jalankan, bukan cuma kita yang untung, biar kita tahu berapa banyak musibah menimpa umat ketika
ketika sunnah Nabi Muhammad terperkara. Dan berapa banyak musibah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu orang yang menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia Allah. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijalankan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga para saudara-saudara kita yang lainnya. Sebab keberkahan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semuanya, bukan bakal orang yang menjalankannya aja, bakal semua kebagian berkahnya. Tapi ketika dilalaikan, luput, dilupakan, maka datanglah teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kita yang lalu tentang sunnah wudu, di antara sunnah wudu yang kita bahas adalah mengusap telinga, dan sebelumnya mengusap kepala dengan sunnah-sunnah yang dibahas panjang lebar. Dan kita kemarin membahas sampai mengusap telinga sampai 15 kali. Dan Allah tahu apa hikmahnya di situ. Kita tugas kita cuma menjalani sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus satu hal itu di dalam hikmah disebutkan, ya, kita kalau lihat diciptain sama Allah, telinga nggak ada bijinya, mulut ada bijinya, dua gitu kan, bibir kita sama gigi kita. Tahu kenapa? Ketika seorang fakih ditanya tentang dunia, dia menjawab, sebab kita dianjurkan untuk mendengar lebih banyak daripada kita berucap. Sebab orang paling dengar ngomong, nggak dengar nggak ngomong. Yang seharusnya sepatutnya sebaliknya, banyak mendengar. Orang ketika mendengar dia bisa mendapatkan manfaat banyak. Tapi kalau berucap, nggak tahu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucap ucapan yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menyebutkan ini hadis, beliau menyatakan, sudah sepatutnya bagi setiap orang yang beriman, sebelum dia berucap, dia berpikir akan ucapan yang akan dia ucapkan. Kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan, dia pikirkan, dia renungkan, akan membawa manfaat, maka silakan dia ucapkan. Tapi kalau dia setelah dia berpikir terhadap ucapan yang akan dia ucapkan akan membawa mabarat, kebinasaan, kehancuran, maka wajib dia diam. Kalau dia tidak tahu dia bawa manfaat apa enggak, dalam keadaan yang semacam ini, maka lebih baik dia diam. Keimanan diuji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang itu sudah selesai. Terus ada lagi sunnah yang berikutnya. Apa sunnah yang berikutnya? Setelah mengusap telinga, yang berikutnya yang kita lakukan membasuh kedua kaki, ya. Tunggu dulu. Sebelum membasuh kedua kaki, ada satu sunnah. Apa itu? Adalah mengusap leher. Ini bagian belakang atau depan. 3 kali. Ambil air di sebelah tangan kita, usap leher di belakang. 3 kali. Ambil air lagi, usap dari belakang, dan begitu 3 kali begitu. Namanya di dalam disebutkan oleh para ulama masyhur kafarah, mengusap apa namanya leher dari bagian belakang ke depan 3 kali. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini bagian dari sunnah seperti yang baru saya sebutkan, dan mereka memiliki hadis-hadis dalam hal ini. Nah, dan beberapa fuqaha yang lain mengatakan bahwasanya masuk Ramadan dari 9 sunnah.
Sebab beberapa manusia nanti kelak di hari kiamat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala maghlulatan aidi. Tangannya itu terbelenggu dengan tangan iblis. Tahu siapa? Ada hadis Nabi bilang, di antaranya yang datang hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan yang semacam ini adalah para penguasa. Baik dia penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim, datang menghadap kepada Allah dalam keadaan yang semacam itu, tangannya terbelenggu, adil maupun zalim. Kira-kira menghadap Allah dalam keadaan begitu, tangan terbelenggu. Katanya kita, alhamdulillah di dunia aja kalau di akhirat macam begitu, agak mau penghinaan, penyesalan itu di dunia malu kita, apalagi di akhirat. Ada sama Allah, ada sekali ciptaan Allah, ada sama Allah dalam keadaan tangan terbelenggu. Yang penting kita terjadi dalam beberapa riwayat terhadap penguasa, baik dia adil maupun zalim. Yang adil juga termasuk yang adil. Ketika mereka menghadap kepada Allah, mereka berpisah. Yang bisa melepaskan itu belenggu, tahu apa? Keadilannya. Setelah dipisah sama Allah, dinyatakan bahwa dia adalah penguasa yang adil, yang takwa, maka dia terlepas dari belenggunya. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang zalim sebagai penguasa, dia lemparkan ke dalam neraka. Tapi tetap datang dengan menghadap kepada Allah dalam keadaan terbelenggu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, "Innakum satahrisuna 'ala al-iman, wa innaha satakun nadamah yawm al-qiyamah." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di dalam hadisnya, kalian akan mengejar-kejar kepemimpinan. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang, semua orang, apalagi zaman sekarang, saat ada semacam ini, semuanya mengejar-kejar kepemimpinan. Allah sampai macam-macam. Tapi ingat, dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan, bahwa kita sadatun pada yaumul qiyamah, dan kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan untuk kalian di hari kiamat. Nauzubillah. Makanya orang yang punya akal sehat, punya hati suci, nggak bakal mau kabur dari kepemimpinan. Sayyidina Umar bin Khattab setelah menjabat sebagai khalifah, beliau bingung mau cari orang untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah kaum muslimin. Kenapa begitu? Kan banyak kaum muslimin, apalagi waktu para sahabat banyak. Mereka para awliya, para sahabat, para mulia, mereka banyak, tapi semuanya nolak. Hingga Sayyidina Umar marah besar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengamuk, beliau marah, kalian menyerahkan diri kepemimpinan ini ujian dibalas kepada saya, terus kalian cuci tangan. Beliau marah Sayyidina Umar yang berkata, tetap sahabat tidak mau berurus kepemimpinan, kita tidak mau dalam keadaan tertentu kepada sahabat. Lihat zaman sekarang semua orang tidak kepemimpinan. Padahal zaman itu zaman Umar yang berkata, zaman khilafah Rasyid. Sampai ada seorang pun dari sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dilantik sebagai pengurus, melainkan setelah ditolong pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah ditolong pedang. Kenapa? Mereka tahu urusannya berat di hari kiamat. Yang adil ada Muhammad dalam keadaan terbelenggu. Bagaimana yang balik? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita punya hati. Kan enak jadi pemimpin. Enak jadi kayak kita begini enak, benar. Jadi kayak kita tidur enak, makan enak, terus yang dirasain sama pemimpin juga sama sesuai nasib kayak kita. Nggak lebih dari itu. Cuma urusannya panjang ya. Kita mah enak, alhamdulillah, mudah-mudahan terus begini. Ente jadi penguasa, maka jadi susah terus terang. Protokolnya panjang lebar, ganggu orang kan? Tapi kita alhamdulillah naik orangnya nyampe majelis. Wallah paling
enak dari kayak Hollywood. Betul kan? Paling enak saya ini terserah. Kemana gampang dia sampai. Alhamdulillah ngajar sini situ. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Hadirin yang dimuliakan Allah. Itu keadaan kiamat berat. Makanya kita diajari waktu dulu rusak nih. Kita punya ladang, minta sama Allah jangan sampai kita hari kiamat ada Allah dalam keadaan terbelenggu. La ilaha illallah. Terus beberapa orang lagi yang masuk nerakanya diseret pakai rantai dari api, lehernya diikat pakai rantai diseret dan masuk neraka. Makanya di dalam doa tersebut kita minta sama Allah, ya Allah, lepaskan leherku ini dari belenggu. Dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai api neraka yang akan membelenggu leher manusia hingga mereka masuk dalam neraka. Allahumma fukka radabati minanna wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Itu doanya. Wahada bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beberapa ulama di antaranya Imam Al-Ghazali menyatakan hal demikian, dan mereka memiliki hadis-hadis yang menyatakan hal tersebut, walaupun beberapa hadis adalah hadis dhaif. Namun hadis dhaif boleh diamalkan fi fadhailil a'mal. Ada hukumnya. Urusan hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan aturan-aturannya. Enggak mutlak dibuang begitu aja. Nah, kemudian di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah itu, ketika kita membasuh kedua kaki kita, membasuh kedua kaki hukumnya wajib. Yaitu dari ujung kaki seperti yang boleh kita bahas sampai ke mata kaki, dan wajib diluruskan sedikit. Fa'innahu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang bukan wajib tapi tidak bakal sempurna perkara wajib kecuali dengan dia, maka dia menjadi wajib. Mata kaki wajib kita dikit-dikit, jadi betul-betul sempurna. Itu yang wajib kita lakukan. Terus juga dalam pertemuan kita yang dulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Kuku kaki kita. Tuh kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku bersihin dulu. Kalau enggak air nggak sampai ke situ. Nah, demikian juga kotoran-kotoran yang ada di telapak kaki kita. Kadang kita jalan nggak pakai sendal, ya, ada kotoran-kotoran yang nempel. Nah, itu dibersihin dulu. Kalau nggak air nggak sampai ke situ. Ya, biasanya juga tuh sering kalau habis acara maulid makan kebuli, lepas makan kebuli kita keluar kotoran bekas-bekas makanan nempel di kaki kita. Mau ke kamar mandi mau wudhu tuh bekasnya susah lagi, mesti digosok dulu. Nah, itu perlu diperhatikan dan wajib hukumnya. Nah, demikian pula dalam hukum itu kita bahas kaki yang belah-belah. Nah, itu juga kotoran-kotoran yang ada di sela-selanya wajib dibersihkan sehingga air masuk ke bagian tersebut. Ini yang kita bahas. Itu adalah kewajiban. Fardu min furudil wudu. Demikian pula halnya dari yang numbuh di bagian tersebut wajib juga dibasuh air, wajib hadir ke setiap bagian tersebut. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah sunnah. Dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, ketika kita membasuh kedua tangan, saya bahas bahwasanya kalau memang kita menggayung air, maka saat membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai ke sini. Tapi kalau air dari keran, maka tidak boleh dari sini. Nah, sekarang kita membasuh kaki. Kalau kaki tidak ada apa, airnya kita gayung atau pakai keran, bagaimana? Apakah hukumnya sama dengan tangan atau enggak? Nah, kita katakan bahwa saya urusan kaki beda sama urusan tangan. Urusan kaki walaupun air kita gayung ataupun pakai keran, tetap dimulainya dari ujungnya. Ada sebenarnya, bukan dari ujungnya. Kadang suka kita dapetin orang itu pakai keran ujung duluan. Boleh sebenarnya, cuman kalau kita bicara sunnah, mulainya dari ujungnya. Nah, itu satu. Masalah berkaki dan penghasilan beda ulama. Terus ketika kita membasuh kedua kaki, ada doanya juga. Kaki kanan kita baca doa, Allahumma tsabbit qadami ala sirat ma'a qadami ibadati salihin. Ya Allah, kokohkan langkahku di atas sirat atau sirat, jembatan
yang Allah tentangkan di atas api neraka yang harus dilewati oleh seluruh beberapa umat. Dibentangkan di atas api neraka. Kita waktu membahas setiap kali kita doa minta sama Allah. Allahumma tsabbit qadami ala sirat ma'adami baiti shalihin. Ya Allah, kokohkan langkahku di atas sirat nanti di hari kiamat bersama mereka telapak kaki yang melangkah dari kaum shalihin, orang-orang yang kau ridhoi. Itu waktu kita membasuh kaki kanan kita. Adapun ketika kita membasuh kaki kiri kita baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat minna yawma tazillu aqdamul munafiqin wal mujrimin. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu. Jangan sampai di kaki ketika menapak di atas sirat terjerumus ke dalam api neraka bersama orang-orang munafik dan musyrikin. Sebab itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bakal kita lalui semuanya. Oh, ini bukan dongeng, tapi ini hadirat. Ini kenyataan yang paling yang memang harus kita lalui. Dan inilah Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah untuk membawa peringatan ini kepada kita sekalian. La ilaha illallah. Lewat jembatan kok ribet banget? Iya. Jembatan di sana sama jembatan di sini beda. Jembatan di sini boleh dibikin sama insinyur. Tapi di sana jembatannya bukan pakai besi. Di dalam riwayat disebutkan, riwayat yang demikian banyak yang menyebutkan tentang itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Ini jembatan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana lewatnya? Ngeliatnya bingung kita gimana. Tapi wajib kita lewatin. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Panjangnya berapa meter? Enggak panjang. Tahu berapa meter? Dalam riwayat disebutkan 3.000 tahun perjalanan. Al-Imam Al-Bayyuri di dalam syarah Jawahir Tauhid mengatakan itu 3.000 tahun perjalanan, 1.000 tahun naik, 1.000 tahun mendatar, 1.000 tahun turun. Ini pakai tangan itu berat ya, berat. Kalau kita sadari nggak bisa kita makan, nggak bisa kita minum. Allah ini maka kita habiskan seluruh hidup kita hanya untuk sujud kepada Allah. Cuma kita tak sadar, atau kita lalai, atau mungkin kita berpaling. Itu saat-saat yang berat. Makanya ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hari kiamat akan menakutkan semua orang. Lupa amal kasihnya. Apakah kau akan melupakan kami? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di beberapa tempat di hari kiamat itu orang yang bakal tinggal sama saudaranya, yang bakal tinggal sama kekasihnya dulu. Saking pentingnya keadaan. Kapan tuh? Saat buku catatan amal perbuatan berterbangan, terbang kepada pemiliknya. Itu semuanya membawa ketakutan. Ketakutan kenapa? Apakah menerimanya dengan cara-cara perbuatan? Saat timbangan amal perbuatan kita ditimbang sama Allah. Saat itu semuanya ngomong, dia nggak ingat seorang, nggak ingat apa, cuma nungguin yang berat yang mana, kebaikan atau kejahatan. Setetes debu, sebutir debu itu punya pengaruh besar di dalam timbangan hari kiamat. Timbangan memastikan debu belum tentu ada pengaruhnya, tapi di hari kiamat debu punya pengaruh penting. Makanya ada satu orang sholat menjerit puluhan tahun dalam kuburannya hingga dapat syafaat dari beberapa kaum salihin. Ditanya, kenapa engkau disiksa Allah di dalam kuburan hingga dapat syafaat? Akan untungnya dapat syafaat.
taat sama Allah. Kebetulan saya berdagang, dagangan saya pun di pasar, saya jujur sama orang, timbangan. Cuma ada yang luput. Apa itu? Kadang kalau saya menimbang makanan untuk dijual belikan di pasar, saya lupa ngusap debu yang ada di atas piring timbangan. Debunya, ya sekecil apapun ada perbedaan. Mata Allah SWT. Kadang-kadang saya luput. La ilaha illallah. Makanya kita sama Allah. Sama tahu apa yang tempat mana tadi istirahat. Ini istirahat. Di jembatan dibentangkan pada Allah di atas api neraka. Saat itu semua orang lupa. Gak mau ingat siapapun yang dipikir hanya diri masing-masing. Selamat. Makanya saat-saat semacam itu semua orang berkumpul di depan jembatan dan semuanya diam, tak ada yang mampu berbicara saking gentingnya keadaan. Yang bisa bicara cuma para nabi dan utusan Allah, hanya mereka. Tahu ucapan para nabi dan utusan Allah apa? Rabbi sallim, Rabbi sallim, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Ini ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan utusan Allah. Bagaimana keadaan kita saja? Iya, terserah ini keadaan kita pernah disana. Cuma keadaan ini pernah kita renungkan, pernah kita hidup. Ini dinyatakan yang berat, yang baik, yang harus dihadapi oleh setiap orang di antara kita. Benar. Kita berstres, berapa orang berdepresi, mikirin ini, mikirin itu. Tapi pernahkah kita merenung tentang keadaan yang bakal kita hadapi ini? Kenyataan berat yang pasti bakal kita hadapi. Kita punya masalah di sini yang kita banyak, tapi saat itu semua orang lupa pada siapa yang nggak mau mengingat siapa yang penting dirinya selamat. La ilaha illallah. Namun kasih sayang Allah, ada beberapa kelompok orang baik, mudah-mudahan kita jadi kelompok mereka orang baik. Jembatan jadilah orang ini. Dan untuk mayoritas orang, setipis rambut, setajam pedang. Untuk beberapa orang yang spesial, mudah-mudahan kita jadi mereka. Jembatan itu hebat. Bahasa dari jembatan yang hebat. Maka orang-orang yang di dunia betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang di dunia berjalan di atas jalan yang lurus, yang selalu kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan para aulia Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dunia berjalan di atas relnya mereka, itulah yang akan dibentangkan jembatan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalani syariat Allah dengan benar di dunia, dia bakal selamat. Semakin dia teguh berjalan lurus di atas siratal mustaqim, semakin lebar katanya. Namun setengah-setengah yang pakai sempit. Kalau memang dia sepelekan jalan Allah, makin sempit lagi. Makanya beberapa orang Nabi cerita, kaum muslimin yang dapat nasib bagus masuk surga, cuma yang itu di dunia setengah-setengah. 3000 tahun perjalanan itu, ya sampai ke ujung udah gosong habis. Kenapa? Baru melangkah dia jatuh di medan. Naik lagi melangkah, jatuh lagi. Langkah demi langkah yang begitu sulit, begitu berat. Perjalanan 30 tahun kayak begini. Tapi semua orang selamat. Untuk dia. Dan ada beberapa orang lain yang nggak tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa ada beberapa orang ketika melewati jembatan tersebut di hari kiamat,
Itu dari Nabi-Nabi dan para umatnya. Yang pertama lewat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pertama lewat. Ayo siapa yang pilih kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nabi bilang, berapa kelompok orang melewati kehidupan kamu? Sekejap mata. Jadi bukan lagi mata, sudah sampai ujungnya. Ujungnya apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang melewati kehidupan kalbul khatib. Kalbul khatib adalah apa namanya? Kilat yang menyambar. Kita lihat kilat yang menyambar begitu cepat, tapi tetap ada jeda waktu sekian detik. Tapi seperti itu dia lewat dari ujung ke ujung dengan cepat. Masya Allah. Cara Allah menjamin itu benar-benar ini. Kalau dari sini cuma bisa kata Allah, tapi kalau itu adalah kami. Wah, betul jalan yang syariat. Ini agama Allah. Kemudian ada lagi kelompok orang yang melewatinya bagaikan burung yang terbang dengan cepat. Masya Allah. Ada lagi beberapa orang yang melewatinya bagaikan kuda yang lari dengan cepat. Beberapa lagi orang yang melewatinya seperti orang yang lagi maraton lari. Beberapa lagi yang jalan kaki. Beberapa lagi yang langkah. Berapa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ada lagi yang tadi saya ceritain, baru lama dia lurus dulu pegangan. Naik lagi berapa lepas, lurus lagi dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia sampai. Dan sebagian besar orang belum bisa melangkah pertama, mereka yang terjenuh sudah betul. Namun itu ketika orang pada ketakutan saat itu semua diminum. Nggak bisa dibayangkan bagaimana itu keadaan mereka wajib lewatinya. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ini. Jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Allah bilang di dalam surat Maryam, wa yaqulu al-insan ayna ma kuntu lasawfa ustajib. Awalan yaqulu al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'an. Fa rabbika lanahshurannahum wa shayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani hadiya. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika 'azman maqdiya. Allah bilang dalam Al-Quran, manusia bilang ketika dia hidup di dunia, entah apakah hidup lagi di akhirat, tidak beriman sama Allah. Allah bilang, tidakkah dia sadar? Dia tidak percaya akan dibangkitkan di hari kiamat. Tidak pernah dia mampu. Dia diciptakan dari apa? Dari ketiadaan sebenarnya. Sebagaimana Allah bisa menciptakan dia dari ketiadaan, di hari kiamat Allah bisa membangkitkan dia dari kematian. Kemudian Allah bilang, oh, demi Tuhan, kami akan menghadirkan mereka dari syaitan-syaitan yang mengganggu manusia yang membisikkan mereka, dan kami akan menghadirkan mereka di sekitar neraka jahanam. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala akan mencari siapa di antara mereka yang paling sombong di hadapan Allah untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan kami lebih mengetahui kata Allah siapa yang paling pantas masuk ke dalam neraka. Terus Allah yang ini illa waridha kana ala rabbika haqqan. Enggak ada seorang pun dari kalian melainkan harus melewati jembatan yang diletakkan di atas neraka. Sayyidina Abdullah bin Rawahah, satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim pasukan ke Mu'tah melawan orang Romawi, Mu'tah dari Yordania. Ada Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang penyakit. Ini syahadatnya selalu kita baca di sini. Apa itu syahadatnya? Wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilat sakinatan alaina, dan seterusnya. Itu kesidanya saya campur dari Rawahah. Lalu kita baca di sini.
Sayyidina Abdullah bin Rawahah satu kali lagi hadir majelis Nabi Muhammad belum mengatur strategi mengirim pasukan ke Mekah untuk memerangi orang Romawi. Nabi berkata, bilang nanti yang pegang bendera Zaid bin Harith. Kalau dia terbunuh, hendaknya yang memegang itu bendera Ja'far bin Abi Thalib saja. Dia terbunuh, hendaknya yang melanjutkan memegang bendera badan perang adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau memang Abdullah terbunuh juga dengan Nabi Muhammad SAW, maka kaum muslimin hendaknya memilih seorang dari mereka untuk memegang bendera. Itu nama satu persatu disebutkan oleh Nabi Muhammad. Pulang orang-orang dari menuju ke Nabi. Esok pagi mereka akan berangkat. Begitu pulang, itu orang-orang yang menjadi disebut dengan Nabi Zaid bin Harith, Ja'far Tayyar, Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Semua orang peluk mereka. Peluk kenapa? Sudah Nabi sudah bilang, ini merupakan bulan kedua meninggal, terus bulan kedua meninggal, bulan kedua. Udah, ini perpisahan antara kita mereka. Mereka peluk. Pagi hari berangkat mereka. Berangkat. Abdullah bin Rawahah keluarga telat dari rumah. Udah tengah hari baru pulang, baru berangkat. Pamit terus. Ternyata dia di rumah semalaman nangis. Yang dikenal kita orang dari cerita ini dia nangis kenapa? Nangis seakan-akan waktu dia meninggal, waktu dia mati dan tidak balik lagi. Enggak, dia nangis karena itu. Bininya nanya, maka tak tega ke sendiri. Kenapa nangis macam ini? Maka telah keluar. Nangis, bapak kita bukan itu. Saya nangis bukan karena takut mati atau meninggal dengan bini, bukan itu. Tapi saya nangis memikirkan ini ayat itu saya nangis depan dia medan perang. Dia bakal tinggal dengan anak istrinya untuk selamanya. Itu nggak dipikirin sama dia, nggak bikin dia jadi nangis. Yang bikin dia jadi nangis saat itu ayat. Wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan melewati kita. Yang bikin saya nangis. Tidak kenapa orang ini. Semua bakal lewat, tapi yang selamat siapa? Lewatnya pasti di atas itu jembatan. Tapi keselamatan nggak bisa terjadi. Lewatnya bisa dijamin pasti bagi lewat siapa pun itu. Tapi selamatnya saya nggak bisa jamin begitu. Kita semuanya bakal lewat. Kelanjutan itu ayat yang mengatakan wajibin kumbilan wajib karena ada penyakit terus Allah semua menjadi jadinya kalau benar ini. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bersabar. Adapun selain itu akan kami jadikan mereka pemberian di dalam neraka. Hadirin, setelah kita yang mulia, berusaha kita melakukan nggak ada yang mau semua. Mau mana? Ini bukan ucapan saya Allah bilang. Nggak ada yang lain. Yang selamat yang diselamatkan semuanya juga tidak. Yang kami selamatkan adalah mereka yang orang-orang yang bertahan. Taat Allah, jauh dari larangan Allah. Berusaha. Ini kenyataan yang orang kita hadapi. Ada berat. Jangan mudah-mudahan Allah selamat di kita. Al-Habib Ahmad Al-Nahbar bilang dalam kesidahnya, dia konsep atau di akhir terus di negara yang berhati. Saya punya jimat dengan berkat mereka yang 10 macam jimat. Dengan berkat mereka insya Allah Allah selamatkan saya dari api neraka. Apa itu? Al-Mustafa Wal-Murtadha Wa-Manahuma Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW itu jimat saya. Wal-Murtadha Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa-Manahuma putra mereka Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Wa-Fatimah wa Sayyidatina Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat ketika orang semuanya pada ketakutan di depan jembatan, hatta para pihak takut. Mereka cuma merintih, minta modern selamatkan diri saya, selamatkan diri sini. Tiba-tiba ketika orang lain pada takut, terdengar suara dari para malaikat. Ayuhan nas, quddu absarakum, fa inna Fatimah bint Muhammad satamut. Itu seruan dari malaikat menuju
karena sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan melewati kita. Satu-satunya lagi dari Muhammad binti kita. Maka dapat saya cerita Fatimah dan di belakangnya para pecinta pengikutnya wanita-wanita yang mengikuti jejak Fatimah tersebut. Dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita di belakangnya mereka ini. Baiklah, mudah-mudahan begitu. Ya, mudah-mudahan mereka dapat pantulan dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jalankan. Saya bawakan begini, ini doa-doa di sunnah wudu. Ini kita dapat ini tujuan supaya Allah selamatkan kita dari kesulitan di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah tutup usia kita dengan rahmat Fatimah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah
Ya
أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه كما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هؤلاء نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدر الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجماعا وابلغ من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله
أن الله يشفيه من كل ما شفاء لا يضر وسلم على رب الناس في الباس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك ويد ربنا اشفي سبيل النفس الفاتحة. وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها نور الأبصار وضيائها